Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal wa aulal wilayati lan utawi paling berhaknya menjadi wali. Wa aulal wilayati lan utawi paling utamanya menjadi wali ai ahakul auliya tegese paling berhaknya piro-piro wali bitazwiji kalawan mengawinkan. Bitazwiji kalawan mengawinkan yaitu al-abu iku ayah. Al-abu iku ayah summal jaddu mongko nulika kakek. Kakek itu abul ab ayahnya ayah. Kemudian summa abuhu mongko nuli ayahnya kakek. Apa namanya? Buyut. Ayahnya kakek buyut. Wahakaza lan seterusnya. Ayahnya buyut. Siapa lah? Wa yuqaddamu lan didahulukan. Al-aqrabu sapa wali yang lebih dekat minal ajdad sangkeng atau sangkeng piro-piro wali sangkeng piro-piro kakek. Wa yuqaddamu lan didahulukan al-aqrabu sapa wali yang lebih dekat minal ajdadi sangkeng piro-piro kakek alal abad atas wali yang lebih jauh. Atas wali yang lebih jauh. Berikutnya summal akhlil ab wal mongko nuli saudara yang seayah dan seibu. Seayah dan seibu. Walau abarah lamun membuat redaksi sapa ke musannif. Lamun membuat redaksi sapa ke musannif bisyakik kalawan lafaz asyakik lakana aksor. Lakanah mongko yaktene ono opo takbir atau abarah aksara iku lebih ringkas. Saudara kandung memakai redaksi al-akh asyakik. Kemudian summal akhlil ab mongko nulis saudara yang seayah. Summa ba'nul akhlil ab wal mongko nulis ponaan dari saudara kandung. Mongko nulis ponaan dari saudara kandung. Wa insafula walaupun ke bawah. Summa ba'nul akhlil ab mongko nuli ponaan dari saudara saya. Summa ba'nul akhlil ab mongko nuli ponaan dari saudara yang saya. Wa insafulah walaupun sampai ke bawah sopo ibnul akh. Kemudian summal ammus syakik mongko nuli paman. Paman yang kandung. Paman sama orang tua itu memang saudara kandung. Summal am lil ab mongko nuli paman yang saya. Summa benuh mongko nuli. Summa benuh mongko nuli anaknya paman berarti apa? Sepupu. Ai ibnu kullin tegese anaknya saban-saban. Minhuma sangkeng al-ammus syakik wal amlil ab. Wa insafulah walaupun ke bawah sopo ibnun. Ala hadza tartib atas iki runtutan. Oleh karena itu fayuqaddamu mongko didahulukan. Fayuqaddamu mongko didahulukan ibnul ammis syakik sopo
sepupu dari paman ya benar ya. Sopo anaknya paman atau sepupu ya, gampang apa? Anaknya paman asyakik yang kandung. Ala benil amlil ab atas anaknya paman yang seayah. Fa idza udimat mongko nalaikani ora ono al asobatu sopo piro-piro asobah minan nasabi sangkeng wali nasab. Fal maulal mu'tik mongko nuli majikan al mu'tik yang memerdekakan al-zakari yang laki-laki. Summa asobatuhu mongko nuli waris asobanya maulal mu'tik ala tartibil irsi atas runtutan warisan. Amal maulatu adapun utawi majikan perempuan al-mu'tiqatu yang memerdekakan sopo maula. Amal maulatu adapun utawi majikan perempuan al-mu'tiqatu yang memerdekakan sopo maula. Idza kanat iku nalaikani ono sopo maula hayatan iku masih hidup. Fayuzawiju mongko menikahkan. Fayuzawiju mongko menikahkan. Atiqataha ing budak yang dimerdekakan maula. Ing budak yang dimerdekakan maula. Man sopo wong. Fa'innya yuzawiju. Man sopo wong yuzawiju. Kang menikahkan sopo man al-mu'tiqata ing majikan perempuan bitarti bisa sabit kalawan runtutan yang telah lewat fi auliya in nasabihu terkenal aulia fi auliya in nasabi ing dalam piro-piro wali tentang nasab. Lah sekarang faiza matat mongko nalaikani mati al-mu'tiqatu sopo majikan perempuan mongko zawaja mongko menikahkan. Zawaja mongko menikahkan atiqataha ing budak yang dimerdekakan mu'tiqah man sapa wong lahu kang iku kedue man al-wala'u utawi kekuasaan al-wala' utawi kekuasaan alal mu'tiqati atas wanita yang memerdekakan atau majikan yang memerdekakan summa benuh mongko nuli anaknya man summa nubnihi mongko nuli anaknya man. Wis. Sekarang menjelaskan tentang masalah tartibul aulia. Tartibul aulia tentang susunan orang-orang yang berhak menjadi wali. Kalau tartib berarti selama masih ada yang paling atas, untuk berikutnya ini enggak boleh. Contoh. Di sini bahasanya memakai redaksi haqqul aulia. Yang pertama ayah. Selama ada ayah, yang lain tidak berhak. Jadi kalau masih ada ayahnya, maka yang berhak menjadi wali nikah yaitu ayahnya. Kalau ayahnya sudah enggak ada, pengertian enggak ada dua ya. Jadi kalau enggak ada itu ya bisa hissi syar'i. Hissi memang enggak ada, secara indah berarti alias meninggal. Ayahnya meninggal atau hidup tapi secara syar'i enggak dianggap enggak ada. Seperti gila ya. Ayahnya ada tapi enggak normal, maka dalam hal ini pindah ke kakeknya. Terus kakeknya enggak ada, pindah ke apa tadi buyut kalau masih hidup. Ya, tapi sulit yang atau mungkin jarang.
buyut sudah nggak ada, ya pindah ke atasnya kalau masih ada. Dari ayah sampai kakek dan ke atasnya semuanya nggak ada, maka pindah ke saudara. Di sini mengutamakan saudara al-akh wal atau asyakik, yaitu saudara kandung. Mengatakan al-akh lil ab wal samanya al-akh asyakik, yaitu saudara kandung. Terus saudara kandung gak ada, maka pindah ke saudara yang seayah. Ayahnya satu tapi ibunya dua. Si A ini perempuan statusnya, nikah dengan si B laki-laki, punya anak. Terus si B ini mungkin kerja atau apa, nikah lagi dengan perempuan punya anak. Nah, hubungan antara anak dari istri yang pertama dengan kedua ini namanya al-akh lil ab. Saudara tapi yang seayah karena beda ibu. Terus gak ada saudara kandung, gak ada saudara yang sayang, gak ada, maka pindah ke ponaan. Ponaan dari saudara kandung. Terus setelah itu pindah dan seterusnya. Terus pindah ke ponaan dari saudara yang seayah. Saudara nggak ada, ponaan nggak ada, pindah ke paman. Paham ya? Wis, paman nggak ada, dari paman asyakik, paman kandung, dan juga dari paman yang seayah, maka pindah ke sepupu. Nah ini, maka terkait masalah nikah dengan sepupu itu sebenarnya sah. Tapi kalau memang itu seandainya, ya seandainya ini semuanya sudah nggak ada, mulai dari ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada, saudaranya, ponaannya, pamannya, lah sepupu ini nanti berhak menjadi wali. Maka dalam hal ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau lengkap semuanya pada waktu itu, ayahnya ada, semuanya ada, ya nggak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau memang ini sudah semuanya nggak ada, ini yang dikhawatirkan. Kalau bisa, ya harus dijauhi. Terus bahkan ini sesuai dengan tadi al-hadza tartib. Maka selama ada yang masih paman kandung, masih ada, ya didahulukan yang kandung, baru yang seayah dan seterusnya. Wis. Tadi itu asbab dari nasab, wali-wali dari jalur nasab. Sekarang kalau semuanya nggak ada, cuma ini nggak ada sekarang karena budak masalahnya. Maka yang berhak menikahkan itu adalah majikan yang memerdekakan. Nah, karena sekarang nggak ada budak, maka hal ini kurang pas. Terus begitu juga dan seterusnya. Orang tuanya majikan, saudara, kakeknya, saudara, dan seterusnya. Terus kalau yang ada adalah majikan perempuan yang merdekakan, maka yang menikahkan adalah orang yang menikahkan majikan tersebut. Tapi ini sulit kita temukan karena ini masalah proses atas sebuah peristiwa di perbudakan yang dimerdekakan.